Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Takalar TV, bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun kita berada, kita senantiasa diberikan kesehatan, baik itu secara fisik maupun mental. Masih ingat terkait dengan bunyi alinea keempat Undang-Undang Dasar, yaitu salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu mencerdaskan di sini berangkat dari sesuatu hal yang kecil, yaitu bagaimana warga negara Indonesia mampu memiliki kemampuan berliterasi yang baik. Nah, pemirsa Takalar TV, telah terlihat di sekeliling kita ada banyak buku. Tentu pemirsa Takalar sudah bisa menebak, kita sekarang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar. Kita akan ngopirong bersama saya Miftahul Jana Muhsin dan juga Bapak Ahmad Rifai selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, kalau boleh tahu, kita sudah berapa lama di Dinas Perpustakaan ini? Saya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu per tanggal 10 Maret 2021, kurang lebih 4 bulan ya. Oh, ya. 4 bulan. Sudah 4 bulan berarti Pak? Sudah 4 bulan. Bu, mungkin Bapak bisa jelaskan apa-apa saja sih Pak isi ataupun cakupan yang ada di Dinas Perpustakaan ini? Baik, mungkin saya izin buka masker, Oh, iya, Pak, saja ya, supaya kita lebih iya, suaranya lebih jelas ya Pak. Ya. Baik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar itu menjadi sesuatu urusan yang menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 dalam pembagian urusan Dinas Perpustakaan adalah sebuah urusan yang wajib non pelayanan dasar. Dia masuk dalam kategori pendidikan. Tentu melalui undang-undang itu diberikan tugas yang lebih spesifik untuk bagaimana kemudian ikut membangun kecerdasan bangsa ini melalui tugas pokok dan fungsinya. Tentu ada 2 domain di sini. Di bidang perpustakaan yang di dalamnya ada giat-giat literasi dan bidang kearsipan. Khusus bidang perpustakaan tentu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 memang di alinea keempat memang salah satu tugas negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu Dinas Perpustakaan di seluruh Indonesia dan juga bahkan di Kabupaten Takalar juga pasti ikut berperan melakukan itu, karena ini tugas negara, tugas yang mulia dan memang sesuatu negara harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada warganya. Perpustakaan di dalamnya ada giat-giat literasi, tentu kita harus memaknai dulu seperti apa literasi yang sesungguhnya. Karena tentu perpustakaan ini hanya menyediakan sarana saja. Selebihnya itu dalam giat-giat kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui aktivitas literasi. Banyak hal yang harus terjadi dari literasi itu, bahwa kemampuan berliterasi itu mampu mengangkat martabat seseorang, karena literasi itu sendiri adalah dalam rangka peningkatan kemampuan diri masing-masing. Lalu kemudian ketika kita mampu berliterasi, kita tentu bisa melakukan analisa, bisa kita melakukan evaluasi, bahkan kita langsung bisa merencanakan kehidupan kita. Karena kita melihat negara-negara yang tingkat literasinya jauh lebih bagus, jauh lebih maju, potensi untuk membangun bangsanya ke arah yang lebih maju tentu lebih besar dibanding dengan negara Indonesia yang tingkat literasinya masih sangat rendah. Data yang dimunculkan dalam UNESCO itu Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara yang disurvei. Dari data yang muncul, tingkat literasi yang ada di Indonesia hanya 0,001. Dari 1000 orang hanya 1 yang potensinya membaca buku dalam setiap tahunnya. Kita bisa membayangkan negara maju itu yang tingkat literasinya hampir 80%, tentu mereka punya peluang lebih besar untuk membangun bangsanya.
Begitu pula yang ada di Kabupaten Takalar. Tentu kita ingin menggerakkan penuh literasi ini sampai ke bawah, sehingga kita semua ini mampu berpikir jernih, membuat posisi masing-masing untuk membangun Kabupaten Takalar ke arah yang sesungguhnya. Jadi saya kira itu dasar-dasar kuat kita, alasan kuat kita, alasan bangsa ini, alasan negara ini menempatkan satu dinas di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia, Dinas Perpustakaan Kearsipan, untuk menggerakkan itu semua. Saya kira itu Mbak Nona. Nah, pemirsa Takalar TV, ternyata ada 2 domain yang terdapat di Dinas Perpustakaan ini. Salah satunya adalah bagaimana Dinas Perpustakaan Kabupaten Takalar meningkatkan literasi warga Takalar. Tadi juga Bapak sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana seberapa pentingnya literasi itu, di mana Indonesia sendiri itu berada pada peringkat 60 di antara 61 yang disurvei. Luar biasa. Nah, untuk itu Pak, bagaimana sih Dinas Perpustakaan ini melakukan kegiatan-kegiatan ataupun program-program dalam meningkatkan literasi ke tingkat-tingkat bawah, misalnya ke pedesaan, Pak? Baik, untuk saat ini setelah saya berada kurang lebih 4 bulan, kami tentu merespon keinginan dari teman-teman penggiat literasi di bawah. Karena sesungguhnya potensi besar kita itu ada di masyarakat. Masyarakat ini, banyak masyarakat ini yang sudah membuat sebuah kelompok-kelompok taman baca. Namun mereka masih mengalami kesulitan untuk mengembangkan dirinya. Kesulitannya di sini adalah mereka kekurangan sumber daya untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan untuk menjadi sebuah taman baca yang representatif. Misalnya mereka kekurangan buku, kekurangan rak, maupun mereka kekurangan teknologi informasi, fasilitasnya itu. Yang kami lakukan saat ini adalah bagaimana menggerakkan taman baca ini untuk mereka ikut berperan dalam rangka menyelesaikan persoalan bangsa ini. Tentu literasi ini kita harus tanamkan kepada mereka, melalui mereka kepada masyarakat, bahwa literasi ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Dengan berliterasi tentu masyarakat bisa memaknai kehidupannya, bisa tentu mendesain kehidupannya, bisa mungkin juga meningkatkan keterampilannya melalui berliterasi. Karena dengan literasi tentu mereka bisa mendapatkan informasi yang lebih up to date, lebih kekinian, dan tentu mereka akan menempatkan dirinya dengan kondisi yang kekinian juga. Ya, jadi dicontohkan misalnya bahwa di awal, misalnya di tahun 70-an, dia hanya bisa melihat televisi yang hitam putih. Dengan memberikan buku-buku, mereka bisa mengetahui itu bisa berubah menjadi sampai sekarang menjadi TV yang berbasis digital, oleh karena ada perubahan, ada konsep perubahan di dalamnya yang kekinian. Begitu pula dengan kehidupannya, seperti daerah-daerah pesisir yang mungkin saja dulu dia berada di aktivitas nelayan penangkapan. Mereka tentu pengetahuannya beda dengan ketika mereka mendapatkan informasi yang lebih up to date. Misalnya bagaimana teknologi penangkapan, di pertanian juga seperti itu, bagaimana meningkatkan kualitas mereka dalam meningkatkan kualitas pertanian. Jadi dengan memberikan mereka ilmu melalui peningkatan minat dan budaya baca mereka, tentu mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya, tentu dalam rangka mempertahankan generasi yang lebih baik ke depannya. Saya kira itu, Mbak. Nah Pak, karena kan sekarang ini kita berada di era digital, yaitu 4.0, dan tentunya ini semua tidak lepas dari pengaruh-pengaruh teknologi dan juga budaya. Nah, menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih Pak sentuhan konvensional ini tetap dipertahankan walaupun kita berada di era seperti ini? Baik, mungkin kita melihat situasi dan kondisi saat ini masyarakat kita. Kita tentu lebih adil melihat kehidupan mereka, kemampuan mereka untuk berteknologi. Tentu dengan ini harus kita menempatkan mereka sesuai dengan kemampuannya.
tidak boleh lalu kemudian revolusi industri 4.0 ini lalu menghentikan mereka untuk bisa berkembang. Karena tentu dengan teknologi yang lebih kekinian, mereka tidak akan bisa langsung menjangkau ke tingkat yang sedemikian canggih itu dengan latar belakang kemampuan yang sangat mendasar. Sehingga dengan model konvensional tentu ini kita harapkan mereka lambat laun bisa memahami dan sedikit demi sedikit dia akan lebih meningkatkan kehidupannya. Bahkan bisa jadi kemudian kita harapkan mereka dari peningkatan kapasitas dirinya, bisa jadi mereka menjadi pelopor memasuki revolusi industri karena mereka meningkatkan kualitasnya dengan membaca literatur yang lebih up to date, sehingga mereka lebih memahami bahwa situasi saat ini tidak mungkin lagi dipertahankan untuk menjangkau kualitas yang lebih baik ke depan, sehingga harus kita menyatukan diri dengan konsep revolusi industri itu. Jadi dua-duanya harus berjalan seiring dulu. Nanti lalu kemudian ketika mereka memiliki kualitas yang lebih matang, lebih bisa mengadaptasikan diri dengan situasi ini, barulah kita memang fokus untuk mendewasakan mereka dengan konsep revolusi industri 4.0. Nah, pemirsa Takalar TV, betul sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Rifai ini terkait dengan bagaimana kita mampu menyesuaikan antara minat baca secara konvensional maupun melalui digital. Nah, Pak, berarti kalau saya bisa kembali lagi dari pernyataan Bapak yang sebelumnya, teman-teman dari penggiat literasi ini cukup memberikan peran yang penting dalam meningkatkan minat dan baca, khususnya yang bisa dibilang kurang terjamah oleh orang-orang yang ada di kota, seperti itu, Pak. Iya, sangat. Iya. Jadi mereka ini saya melihat sisi dia sebagai pemicu minat baca di bawah. Penggiat itu mau diperhatikan mau tidak diperhatikan, tetap dia jalankan aktivitas untuk membaca ini. Iya. Jadi mereka itu ada dalam bentuk komunitas, berinteraksi satu sama lain. Dalam satu komunitas itu ada sekitar 30-40 orang. Dengan aktivitas-aktivitas mereka yang mereka lakukan ini, kita harapkan respon positif dari masyarakat. Sehingga masyarakat terpanggil untuk menyesuaikan dirinya dengan situasi yang sedang berkembang saat ini. Apalagi teknologi informasi ini semakin hari semakin canggih. Tentu masyarakat ini berpikir bahwa dengan teknologi yang lebih baru, lebih bagus, mereka akan lebih mampu untuk mengakses informasi yang lebih baru itu dalam rangka meningkatkan daya dukungnya untuk meraih kesuksesan. Khusus penggiat literasi ini di Kabupaten Takalar telah terbentuk Pelita, penggiat literasi Takalar ya. Jadi dari kurang lebih 40 penggiat literasi, mereka telah bersatu dan kami sendiri dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi pembina langsung dari mereka. Karena tentu kami dari dinas ini harus memberi mereka panggung, memberi mereka ruang untuk beraktivitas dan merespon apa yang menjadi permasalahannya selama ini. Permasalahannya selama ini yang dirasakan adalah mereka kekurangan literatur, kekurangan fasilitas misalnya buku dan rak, kekurangan misalnya teknologi informasi komunikasi. Jadi sampai saat ini kami memberikan bantuan kepada mereka, dan untuk saat ini kami telah memberikan bantuan baru sekitar 8 penggiat literasi yang kami bantu, karena itu saja dulu yang bisa kami berikan. Yang pasti bahwa mereka ini menjadi pionir di antara aktivitas masyarakat di sekelilingnya. Jadi mereka kita harapkan menjadi pemicu sehingga lahirlah minat dan budaya baca di sekitarnya. Jadi penggiat literasi ini sangat kami harapkan sangat
sangat punya peran yang strategis dalam rangka meningkatkan minat dan budaya baca di masyarakat. Jadi pemirsa Takalar TV, ternyata ada 40 penggiat literasi, kurang lebih 40 penggiat literasi di Kabupaten Takalar. Kemudian Dinas Perpustakaan menyatukan 40 ini dalam sebuah kelompok ya, atau organisasi yang disebut dengan Pelita, Penggerak Literasi Kabupaten Takalar. Ini harapannya tentunya bagaimana penggerak-penggerak literasi yang ada di Kabupaten Takalar itu mampu menjadi pemicu dalam meningkatkan minat baca, khususnya untuk warga Takalar. Nah Pak, kalau diberikan skala 1 sampai 10, ada di mana letaknya keefektifan dari para penggiat-penggiat literasi ini? Kita harus kembali ke konsep pemerintahan. Pemerintah itu tidak boleh nyaman dengan dirinya. Selalu harus punya sisi seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Yang punya peran penting meningkatkan kehidupan apapun adalah masyarakat sesungguhnya, termasuk dalam konsep peningkatan literasi ini sendiri. Kita harus memberikan ruang, kita harus memberikan panggung kepada mereka untuk meningkatkan jati dirinya bahwa kami ini dibawa ingin mendorong pemerintah, ingin meningkatkan kualitas sumber daya bangsa ini dengan aktivitas-aktivitas literasi ini. Ya, jadi kalau saya menempatkan mereka perannya literasi itu di angka 8 sampai 9 dalam menggerakkan kegiatan literasi ini di masyarakat. Saya kira itu, Mbak. Nah kan Pak, di sini ada 2 domain. Tadi yang pertama sudah dijelaskan, kita sudah banyak berbincang terkait dengan literasi. Yang kedua mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan apa sih yang dimaksud kearsipan itu untuk di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar, Pak? Baik, sesungguhnya saya ingin menjelaskan sederhana saja bahwa kita semua ada di sini karena arsip sesungguhnya. Ya, saya berada di pemerintahan karena arsip yang begitu baik. Detail-detail data yang ada di yang kita simpan itu adalah sebuah bukti bahwa kita ini diakui oleh negara bahwa kita sah menggunakan data itu, dan sesungguhnya itulah peran arsip yang sesungguhnya. Ya, jadi tentu bangsa ini bisa lebih baik, bisa lebih maju, dan bisa lebih berkembang ketika kita mampu membuat sebuah dokumen yang tertata secara baik dan bisa langsung kita buka kapan saja kita mau. Ya, seperti sejarah perkembangan bangsa kita ini, ketika tidak arsip, apa kira-kira yang bisa menjelaskan kemudian? Perkembangan keilmuan juga di masa lampau, mulai ditemukannya misalnya satu ilmu sampai dengan saat ini, kalau tidak dibuat dalam sebuah penyimpanan yang demikian bagus, sehingga menjamin bahwa itu masih tetap bisa kita gunakan, itu hanya arsip yang bisa melakukan itu. Jadi saya ingin katakan bahwa arsip begitu penting dalam sebuah pemerintahan. Sehingga kita berharap penataan arsip khususnya di Kabupaten Takalar ini bisa lebih baik, karena tentu untuk melihat jejak dari sebuah perkembangan, sebuah peradaban hanya dengan arsip yang kita simpan. Kebijakan kearsipan di Kabupaten Takalar sesuai dengan arahan Bapak Bupati bahwa pemerintah Kabupaten Takalar tidak ada pilihan kecuali melakukan digitalisasi arsip. Manfaatnya adalah arsip itu dapat dibuka kapan saja, meskipun nanti kita sudah tidak ada semua di muka bumi ini. Jadi bisa melihat, generasi penerus kita bisa melihat apa yang terjadi di masa kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjamin bahwa kita pernah melakukan sesuatu yang baik, yang bijaksana, sesuai dengan zamannya. Ya, jadi dan yang ketiga adalah untuk memastikan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, gitu. Jadi termasuk tentu di Kabupaten Takalar ini
salah satu titik yang masih menjadi titik lemah adalah di beberapa OPD ya, di beberapa OPD tentu kita tidak harapkan lagi kebiasaan yang masih abai terhadap arsip. Banyak dokumen sekarang yang kita butuhkan ketika kita ingin tentu melakukan evaluasi terhadap apa yang mereka telah lakukan, itu dokumennya sudah tidak ditemukan lagi, sehingga kita tidak bisa menentukan apa yang mesti kita lakukan saat ini, apa yang telah dilakukan di masa lampau. Tentu dengan adanya arsip ini, tentu kita bisa bercerita apa yang telah dilakukan. Masih perlukah dilanjutkan kondisi ini? Ataukah kita harus membuat sebuah kebijakan-kebijakan baru dalam rangka meningkatkan kualitas diri masyarakat di kabupaten kita ini. Jadi menurut kami yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini, arsip ini penting sehingga kualitasnya harus ditingkatkan melalui arsip digital. Nah Pak, saya juga mau bertanya terkait dengan jenis arsip atau data ataupun dokumen apa sih Pak yang sebenarnya yang perlu diarsipkan di Dinas Perpustakaan ini? Tentu menurut kami yang ada di sini semua dokumen harus tercatat, harus disimpan. Meskipun fisiknya tidak ada sama kami, tetapi software yang kami nanti persiapkan bisa mencatat keseluruhan aktivitas kita ini. Ya, karena sekarang menurut aturan yang baru sekarang, perintah melalui grup media sosial pun itu ketika itu menjadi sebuah kebijakan, sebuah kesepakatan itu sudah harus digitalisasi dan menjadi sebuah arsip. Ya, jadi kalau menurut kami keseluruhan dokumen apapun yang ada di SKPD, yang terjadi di SKPD harus diarsipkan dan harus disimpan di sini datanya. Jadi siapapun yang membutuhkan. Salah satu contoh kasus saya bisa buka di sini bahwa salah satu permasalahan yang terjadi di lingkup pemerintah daerah ini adalah sulitnya menemukan dokumen yang bisa bercerita di sekitar tahun 90-an sampai di bawah tahun 2000-an. Banyak dokumen yang kita butuhkan disesuaikan dengan barang-barang yang ada saat ini yang menjadi aset yang tentu kita harus cari tahu sumbernya dari mana. Nah, sekarang persoalannya asetnya ada, tetapi dokumennya tidak ada. Begitu pula sebaliknya, dokumennya ada, tapi asetnya tidak ada. Dan ada yang terjadi juga, pernah dicatat, dokumennya tidak ada, dan asetnya juga tidak ada. Tentu dengan pencatatan yang lebih baik, tentu sekarang kita coba tingkatkan kualitasnya melalui digitalisasi, tentu kita bisa kapan waktu saja kita melihat dokumen-dokumen itu. Jadi pemerintah daerah melalui Bapak Bupati telah memang mengeluarkan kebijakan apapun yang terjadi harus dilakukan digitalisasi. Ini untuk bercerita kemana-mana apa yang telah dilakukan pemerintahan saat ini. Konsepnya seperti apa, prestasinya seperti apa, dan lalu kemudian ke depannya nanti mau dilakukan apa dengan tentu melihat arsip yang ada. Saya kira itu Mbak Nuna. Pemirsa Takalar TV, ternyata arsip ini menjadi hal yang sangat penting. Ini perlu dicatat bagi OPD-OPD yang ada di Kabupaten Takalar untuk segera melengkapi dokumen-dokumen ataupun data-data yang akan diarsipkan oleh Dinas Perpustakaan. Begitu Pak? Ya, saya kira bukan saja OPD, tetapi sampai menjangkau di desa dan kelurahan. Karena di desa dan kelurahan pun ada beberapa peristiwa yang terjadi. Peristiwa pemerintahan, peristiwa pengelolaan keuangan, maupun peristiwa-peristiwa mereka sendiri secara internal. Mereka harus mencatat dan itu menjadi riwayat kita semua apa yang telah kita lakukan dalam berpemerintahan. Ya, jadi dengan keluarnya kebijakan ini tentu kami berharap seluruh jajaran pemerintah di Kabupaten Takalar, mulai dari pemerintah kabupaten sampai kepada pemerintah tingkat terbawah, itu melakukan aksi untuk membuat sebuah dokumen dalam bentuk digital
Dan nanti tentu dokumennya ini kami berharap dikirimkan kepada kami yang ada di Dinas Perpustakaan, karena kami perlu sampaikan khusus saat ini gedung kami tidak cukup representatif untuk menyimpan secara fisik. Belum ada depo arsip, yang dalam depo arsip itu memang sudah diatur secara jelas, sistem operating prosedurnya sudah baku, dan itu belum kami miliki. Yang kami miliki adalah kami punya fasilitas untuk menyimpan dokumen-dokumen yang berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah, dan tentu juga kami harapkan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Takalar. Saya kira demikian, Mbak. Nah, Pak, terkait dengan prestasi, Bapak mungkin bisa menjelaskan apa-apa saja sih prestasi yang telah diraih di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar, Pak? Oh ya, kalau prestasi kan prestasi kita semua tentu ya. Jadi hanya saja melalui Dinas Perpustakaan pendampingannya. Beberapa kesempatan yang lalu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan lomba pidato literasi. Kabupaten Takalar itu meraih juara 2. Juga tidak berselang setelah itu lomba bercerita tingkat SD, Takalar lagi mendapatkan juara kedua tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Terakhir ini kami mendampingi 2 kelompok taman baca, yaitu kelompok literasi alam Paledangku, parade literasi Desa Butapan Ranuangku, dan kolak petani yang ada di Mangarabombang. Itu mengikuti lomba inovasi top 99 di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dan sudah masuk di top 99. Dan setelah itu juga kami sertakan dua inovasi ini untuk mengikuti seleksi dan dari inovasi pelayanan publik di tingkat nasional untuk masuk ke top 40 tingkat nasional. Seperti itu prestasi yang kurang lebih saya 4 bulan di sini berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Saya kira itu, Mbak. Iya. Nah, terakhir mungkin Pak, sebagai Kepala Dinas, kita semua mau mendengarkan apa harapan Bapak terkait dengan program-program ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan literasi ataupun arsip-arsip yang ada di Kabupaten Takalar, Pak. Baik. Untuk kemajuan kita bersama, untuk kemajuan bangsa ini, literasi tidak bisa kita halangi untuk berkembang. Literasi ini harus kita support, kita harus dukung, karena tentu dengan melalui literasi ini kemampuan masyarakat bisa ditingkatkan untuk lebih memahami dirinya, untuk lebih berkembang, dan pada akhirnya bisa berkontribusi terhadap kemajuan daerah kita ini ya. Jadi literasi ini harus terus digulirkan ke bawah. Semua masyarakat harus mendukung terhadap peningkatan kualitas bangsa, kualitas masyarakat kita di Kabupaten Takalar. Itu yang pertama. Yang kedua, arsip ini menjadi penting untuk kehidupan kita. Tidak ada artinya di kemudian hari kalau kita tidak mencatat apa yang kita lakukan hari ini. Jadi konsepnya adalah catat apa yang kita lakukan hari ini dan lakukan apa yang kita catat hari ini. Saya kira demikian. Makasih. Pemirsa Takalar TV, bagaimana ngopi-rong kita bersama Pak Rifai? Tentunya ada banyak hal baru yang kita ketahui, apalagi terkait dengan bagaimana sih program-program untuk meningkatkan minat dan baca yang ada di Kabupaten Takalar. Nah, luar biasanya juga karena Dinas Perpustakaan ini yang dipimpin selama baru 4 bulan oleh Bapak Rifai itu telah mencetak berbagai prestasi-prestasi dan menciptakan inovasi-inovasi
Yang tentunya ini mampu meningkatkan minat dan baca warga Kabupaten Takalar. Tadi juga Bapak sudah menyebutkan, dan ini penting untuk dicatat bagi semua masyarakat Takalar untuk mencatat apa yang kita lakukan hari ini dan melakukan apa yang telah kita catat. Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Sharing-sharing kita hari ini sangat luar biasa. Saya banyak mendapatkan pelajaran, pastinya juga pemirsa Takalar TV. Saya Miftahul Jana Muhsin, pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngopi Rong selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takalar TV, Bajina Takalar.